ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih bab ilmu yang patangko terakhir kita jelaskan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghada fi talabil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi wa lam yunqas min rizqihi wa kana alaihi mubaraka. Dijelaskan di situ, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka para malaikat akan mendoakannya, penghidupannya akan diberkahi, rezekinya tidak akan dikurangi, dan kehidupannya akan diberkati. Jadi di situ dijelaskan mana bahwa ilmu itu merubah kehidupan. Orang yang berilmu tidak takut kabansa itu jaleh. Orang yang berilmu tidak takut miskin. Kenapa? Karena Nabi SAW lah menjelaskan, dia belajar ilmu itu rezekinya akan diberkati. Dia belajar ilmu itu penghidupannya akan diperbaiki. Jadi wawasan seseorang itu akan berubah dengan seberapa banyak dia memahami ilmu dari Al-Quran dan Sunnah. Di jalan hidup awak sebenarnya ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Jadi makin banyak awak tahu, makin lapang hidup itu. Makin sedikit kita tahu, makin susah kita. Nah, itu dulu hadis yang terakhir. Kemudian dijelaskan juga, yaitu dari Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi ala khulafai, rahmatullahi ala khulafai, rahmatullahi ala khulafai. Wa man khulafauka ya Rasulullah? Qala alladhi yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Jadi di situ dijelaskan oleh Nabi, rahmat Allah atas khalifahku. Diulang balik, rahmat Allah atas khalifahku. Rahmat Allah atas khalifahku. 3 kali Nabi menyebut rahmat Allah atas khalifah. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, siapa khalifah engkau itu? Jawab Rasulullah, adalah orang alladzina yuhyuna sunnati, orang nan menghidupkan sunnah. Di makin banyak kita tahu hadis, makin kita amalkan hadis itu, makin hidup sunnah, maka rahmat Allah turun. Makin kita kerajakan tidak sesuai dengan sunnah, insyaallah kita menuju kepada neraka. Di rahmat Allah itu turun bagi kita di dunia dan di akhirat, salah satu penyebabnya adalah karena mau menghidupkan sunnah Nabi. Sunnahnya manggale, capek buka galeh, itu sunnahnya. Sunnahnya kapara, capek pai kapara. Sunnahnya yang lain-lain, sesudah salat subuh
setengah 7 hari ko kaparak langsung, kapasa langsung. Di malaikat mendoakan orang nak membuka galeh subuh-subuh. Maksudnya sudah subuh. Kau dewak bertunggu pukul 9 sunnah. Siapa yang dipakai? Oh, sia orang ke Mambali ya. Itu dulu pada Allah. Tak ada orang Mambali pagi ke doa. Di sunnahnya manggaleh itu pak sesudah subuh. Bukan tunggu jam 9. Berapa kali awak ke pasar? Kadainya kadai Islami tapi berbuka jam 9 tanggal 10. Di mana memahami sunnah? Dia orang sunnah tapi pergi ke sawah pukul 8. Di mana memahami sunnah? Padahal nanti menjelang jam 2 balik ada namanya salat kailulah. Tidur kailulah. Lalu 15 minit 20 minit menjelang azan zuhur. Jadi ada sunnah-sunnah yang diatur oleh Nabi SAW itu. Batu karena awak butuh persiapan tenaga untuk salat sunat rawatib qabliyah zuhur ampe, salat zuhur berjamaah ampe, salat sunat rawatib ba'diyah sesudah zuhur duo 10 rakaat kita akan salat di zuhur itu perlu persiapan. Kita rutinkan iko berarti rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun berilmu tentang memanfaatkan waktu zuhur. Waktu zuhur kau datang setiap hari. Berarti dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, rahmat Allah turun setiap hari. Tidak akan mengurangi rezeki. Nah itu, mari kita. Nah, basuh orang, bakok lalok lah ibu menjelang zuhur. Iko kailulah namanya. Sudah kau mengai ibu lai salat sunat rawatib sebelum zuhur ampe rakaat. Sudah tu mengalai salat sunat salat wajib zuhur ampe. Sudah tu mengalai salat rawatib sudah zuhur duo. Sudah tu mak faiza qudiyati salah fantashiru fil ar. Lah selesai dan cako manggaleh balik, kasawah balik, karajo balik. Bara senang. Jadi ibu bapak kalau kita baca hadis Nabi itu nampak bana Nabi itu seorang ilmuwan super modern. Ilmu nan ada dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang dijalankan Nabi itu luar biasa hebat. Tapi dia awak selama itu kan hadis kau nanti para lu saja. Hadis kau anak para lu selah pelajari. Sabananya kalau kita buka seluruh kitab-kitab hadis itu nampak Nabi itu memang orang terhormat di dunia kok, paling terhormat. Jadi bahwa mengkau tidak tahu siapa Nabi, dia tidak membaca sunnah beliau, tidak membaca hadis beliau. Itu contohnya. Kemudian di kita baca surah Al-Anbiya ayat 6-47 dijalehkan, yaitu di dalam surah Al-Anbiya ayat 6-47. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjalekan bagaimana nanti di akhirat amalan-amalan itu ditimbang. Maka ada orang yang ringan timbangannya. Kita bacakan sebentar surah Al-Anbiya ayat 6-7 dulu. Dari kita mengambil suatu kesimpulan bahwa ilmu itu akan menolong pemilik ilmu di akhirat nanti. Al-Anbiya 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a
wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dikit Allah, wa nada'ul mizan mawazin, akan diletakkan timbangan-timbangan amal. Sifatnya al-qis, dengan adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, Allah tidak akan menzalimi seseorang. Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa nanti di hari kiamat amalan waktu akan ditimbang. Di anak timbangan kebaikan disebut di situ amal, di anak timbangan keburukan di situ disebut dosa. Ketika itu amalan kebaikan menjadi ringan. Lalu didatangkan sesuatu seperti awan, diletakkan di timbangan kebaikan, dan timbangan kebaikannya menjadi berat, kata Imam Abu Hanifah. Kemudian dikatakan kepadanya, kepada orang yang amalnya sedang timah itu, apakah engkau tahu apa ini? Jawab seorang fulan tadi, tidak. Maka dikatakan kepada si fulan tadi, ini adalah keutamaan ilmu yang engkau ajarkan kepada manusia. Di nanti orang itu akan ditambah amalnya lantaran mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata dengan itu amalannya menjadi tambah tinggi, tambah berat. Jadi ibu-ibu bapak kan gampang saja itu bangko patangko dijalekan. Minta dari beko YouTube kau ke imam, kirimkan kepada teman. Difahaminya tambah amalan ibu, difahaminya tambah amalan bapak. Gampang. Dan kita lo tibolo di rumah ndak takana dewa kaji tadi, ulang lagi, dapat lagi, ajarkan lagi, tambah lagi ibadah. Jadi sabananya dengan adanya sarana dan prasarana hari kini kok orang akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Orang akan mendapatkan ibadah-ibadah yang nilainya sangat tinggi. Nah, itu surah Al-Anbiya 47. Kemudian di situ dijelaskan lagi, yaitu dengan menjelaskan surah Al-Anbiya ayat 47 itu, Waqi' berkata, aku mendengar Sufyan As-Suri berkata, akhirnya Sufyan As-Suri, sejauh yang aku ketahui tidak ada ibadah yang lebih utama dari mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ilmu agama. Kemudian dijelaskan lagi oleh Zaid bin Aslam, yaitu apa kata Zaid bin Aslam tentang firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 55. Kita buka lo sebentar dulu surah Al-Isra ayat 6 kali 55. Surah ke-7 balik. Surah ko ayat ko apa dewa? Tapi ketika kita ikuti nanti apa yang dimaksud dengan surat Al-Isra ayat 55 menurut Sufyan, menurut Zaid bin Aslam, nampak lo lihat. Kata Allah, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Adalah maksudnya, dan Rabb engkau mengetahui siapa makhluk yang ada di bumi dan di langit, dan sungguh kami mengutamakan ilmu seorang nabi di atas nabi yang lain. Jadi perbedaan antara satu nabi jo nabi yang lain itu menurut Sufyan As-Suri apa? Perbedaannya adalah dari segi ilmu. Kalau dari segi harta banyak nabi yang miskin. Kalau dari segi kuasaannya Nabi Sulaiman yang jadi raja, Nabi Daud yang jadi raja. Tapi dari segi apa? Berbedanya ilmu Nabi dengan dari sekian banyak itu ilmu Nabi namanan paling banyak ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang akan kita dapatkan ilmu. Barang senangnya kita jadi umat Islam. Sehingga ketika Umar bin Khattab
masih memegang Taurat, lembaran-lembaran Taurat, maka kecek Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab, andai kata Musa itu hidup hari ini, maka Musa akan mengikuti aku. Padahal Musa itulah mendapat ilmu dari Allah melalui kalamullah. Dia berbicara, dia minta kepada Allah. Tapi ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih banyak dibanding ilmu yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Jawab untuk baraja agama yang luar biasa hebat itu sedikit sekali waktu. Nah, nanti kalau ibu ingin tahu siapa Sofyan Asyuri, buka Wikipedia, nanti dia adalah seorang, dalam ensiklopedia bebas disebut adalah Kufah adalah kelahiran Sofyan Asyuri. Sofyan Asyuri berangkat bernama Sofyan bin Said bin Masruk dan lain-lain. Dia lahir 766 Hijrah. Dia lahir 96 Hijrah. Dia wafat tahun 766. Berarti siapa Sofyan Asyuri itu adalah tabi'in. Siapa zaman tabi'in? Zaman yang terbaik sesudah Nabi. Maka Sofyan Asyuri itu langsung mendapat ilmu dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, nanti untuk lebih jeleknya akan bertamu dalam tafsir menurut Sofyan Asyuri, Sofyan Ats-Tsauri, Sofyan Asyuri. Kenapa? Karena dia adalah tabi'in yang terkemuka. Nanti akan masuk menurut Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri juga tabi'in yang terkemuka? Menurut Uyainah. Jadi di kita mencari ilmu itu nampak ujung ilmu itu dari mana sumbernya. Di kan yo ndak Nabi langsung menjelekan, adonan dijelekan Nabi, adonan dijelekan sahabat, adonan dijelekan oleh tabi'in itu sendiri, dan adonan dijelekan oleh tabi'in. Iko periode yang terbaik. Masa yang terbaiknya Nabi qarni, kurun aku. Kemudian waba'di sesudah itu, waba'di dan sudah itu. Maka ilmu itu sangat-sangat hebat perkembangannya di zaman sahabat, zaman tabi'in dan zaman tabi'in. Maka merujuklah kita kawakatu itu balik para jatuh. Ibu bapak jemaah. Nah, kalau baraja dari Sofyan Asyuri berarti apa? Dari baraja dari sahabat, sahabat baraja ke Rasulullah, berarti ilmu ko adalah ilmu yang terkait dengan langsung dengan Rasulullah. Karena ada orang mengecek nanti ilmunya tidak bawa juang bapangka, berarti tidak tahunya silsilah mencari ilmu. Kalau silsilah mencari ilmu itu terkait dengan sahabat, berarti ilmunya itu langsung kepada Nabi. Siapa gurunya? Gurunya ini, gurunya itu. Gurunya ke tafsir. Tafsir itulah yang mengkaitkan kita kepada sahabat itu sendiri. Tafsir itulah yang mengkaitkan kita kepada Rasulullah itu sendiri. Itu mangko pembelajaran kita fokuskan patangko ke tafsir dari segi pendidikan. Dan kita tidak melanjutkan Sofyan Asyuri itu untuk pengantar saja. Kemudian Nabi bersabda, kecek Nabi yaitu ya Ibrahim alaihissalam, inni alimun uhibba kulla alim. Jadi Allah mengwayukan kepada Nabi nang kecil Allah, hai Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya aku mengetahui. Apa yang diketahui? Uhibba kulla alim. Aku mencintai setiap orang berilmu. Makin kita berilmu, makin kita beraja, makin tinggi kecintaan Allah. Kemudian kita cari balik dalam halaman 108. Bakal langsung ke 108 karena penjelasannya lah jale. Yaitu di situ dijalekan dari Abdullah bin Umar bin As. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masajidihi. Rasul itu berjalan di dalam Masjid Nabawi. Ketika itu di dalam Masjid Nabawi ada dua kelompok. Satu kelompok yang bayo bana mandoa, satu kelompok nan baraja.
Kata Nabi, kedua majlis ini sama-sama baik. Majlis yang berdoa sama-sama baik, majlis yang belajar sama-sama baik. Kilal majlisaini ala khair, kedua kelompok ini baik. Wa ahdahuma afdalu min sahibihi, salah satu di antara keduanya lebih baik dari yang lain. Amma haulai fayad'unallaha wa yarghub, adapun yang satu dia berdoa kepada Allah jika Allah mau. Fayarghabun. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, fa in syaa a'tahum wa in syaa mana'ahum. Kalau Allah ingin, Allah kabulkan doa saat itu. Kalau Allah belum, Allah tahan doa. Itu kelompok yang berdoa. Kemudian Nabi masuk kepada kelompok yang sedang beraja. Wa amma haula'i fayata'allamun, adapun kelompok satu kelompok yang belajar. Wa yu'allimunal jahila, dia mengajar orang jahil. Wa innama bu'istu mu'alliman, aku diutus untuk orang-orang yang ingin belajar. Summa aqbala fajalasa ma'ahum, kemudian Nabi duduk bersama kelompok nan baraja. Ana nampak doa sekolah. Nama nan tinggi kelompok nan baraja pada kelompok nan beribadah nilainya. Tinggi kelompok nan baraja. Nabi bergabung dengan kelompok orang-orang yang sedang belajar, bukan bergabung dengan kelompok orang-orang yang sedang beribadah. Kenapa? Orang belajar itu akan menyelamatkan orang lain. Orang beribadah dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Orang belajar pasti akan beribadah. Orang beribadah belum tahu menyelamatkan atau mengajarkan kepada orang lain. Batu nyulah sibuk beribadah, habis waktu dengan ibadah, kiri kanan ndak kena lek. Tetangga lalu po, baraja lalu po, baca Al-Quran agak satu ayat sari ndak dapat artinya. Nah ibu bapak jemaat, kemudian apa kata Ibnu Mas'ud? Yaitu sebaik-baik majlis adalah majlis yang di dalamnya diajarkan ilmu agama, yang mana dengan hal tersebut diharapkan turunnya rahmat. Kembali Ibnu Mas'ud. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat. Itu sahabat, orang yang mengetahui, menimba ilmu langsung dari Nabi. Jadi sebaik-baik majlis itu apa? Iyo di dalam surau manga membahas ayat Allah, membahas sunnah Nabi. Batu dengan duduk di situ, insyaallah rahmat Allah turun. Kecek pakar di bidangnya. Siapa pakar itu? Ibnu Mas'ud. Jadi kalau dalam bab ilmu nanti acok Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, itu yang paling populer di zaman sahabat. Ibu bapak jamaah Allah, kalau demikian mudah-mudahan urusan yang kita urus kok sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kemudian Al-Hasan, Al-Hasan, barang siapa yang mempelajari hadis karena Allah, maka itu lebih baik baginya dari segala sesuatu yang terkena sinar matahari. Matahari tadi diterangi alam, maka baraja hadis karena Allah itu lebih baik dari alam itu sendiri. Di motivasi untuk belajar itu sebenarnya nanti lagi ke jemaah dulu. Jemaah mangko ndak mau mendengarkan kajian karena ndak tahu latar belakang ilmu itu. Tapi kalau tahu latar belakang ilmu, maka dia akan duduk di majlis ilmu itu sendiri. Muaz bin Jabal, salah satu orang nan kuburannya harum. Salah satu orang yang pertama kali disuruh berdakwah keluar Madinah. Siapa dia? Muaz bin Jabal. Kama Muaz bin Jabal berdakwah ke Yaman sampai mati tidak pulang-pulang. Di hijrahnya para sahabat itu, engkau pergi ke Yaman tidak ada pulang-pulang ke Madinah sampai Rasulullah meninggal dia datang.
Dibantu itu orang Saisua meninggalkan nagari untuk berdakwah. Kenapa? Karena bagi Muaz bin Jabal, jamaah lebih perlu dari kampung halaman. Nah, kecek Muaz bin Jabal itu, ketika Muaz bin Jabal di kematiannya, dia berkata kepada budak perempuannya, apakah lah tiba lah pagi hari? Kecek budak tadi alun lain. Kecek Muaz bin Jabal, yaitu maka dia membiarkan budaknya itu beberapa saat, kemudian dia bertanya lagi. Lihatlah, budak itu melihat. Baiklah, maka lalu Muaz berkata, aku berlindung kepada Allah dari pagi hari yang mengantarkanku ke neraka. Lahsa taat itu, lahsa hebat itu, lahsa kondang itu Muaz bin Jabal. Ketika kamati, anan masih takana, aku berlindung dari pagi hari yang akan mengantarkan aku ke neraka. Padahal sabanta lainnya kemana enggak? Itu nantakan harinya. Apa lanjutannya? Kemudian berkata, selamat datang kematian. Selamat datang tamu yang ketika kondisinya kami butuhkan. Tidak akan beruntung orang yang menyesal. Itu kata-kata terakhir Muaz bin Jabal menunggu kematian, menunggu mati. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwa aku tidak suka hidup di dunia untuk membuat saluran air atau menanam pohon. Ambo hidup di dunia aku tidak akan mencari do, ya Allah, engkau tahu. Tapi untuk mengisi malam yang panjang dengan beribadah, berpuasa di siang harinya, serta bergaul dengan ulama, dan bergaul dengan ulama adalah dalam halaqah zikir. Ya Allah, ambo habiskan hari ambo untuk menuntut ilmu dan beribadah, ya Allah. Engkau tahu, ya Allah. Untuk itu apa yang ada? Selamat datang kematian. Tapi kalau orang nandak seperti itu, ba'aratu tinggal, ba'aiko, iko yang akan mengantui kita di akhir hayat kita nanti. Dicintailah dunia tu, mudah-mudahan dunia ko manggadu hawa besok kemati. Cintailah Allah dan ilmu itu, mudah-mudahan kita lapang menuju kematian itu. Baru sesuai, Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Bagaimana sakarat itu akan lunak, akan gampang kalau pangana ke dunia. Itu ilmu yang diajarkan oleh Muaz bin Jabal, seorang yang dipercaya pertama kali. Ditanya oleh Allah oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal, apa yang kau akan ajarkan? Pertama, ambo sumberkan dulu kepada Al-Quran. Kedua, ambo sumberkan kepada sunnah. Kalau tidak, baru ambo akan berijtihad. Inilah dia Muaz bin Jabal. Andai kata basuh ada apa-apa buku Muaz bin Jabal, koleksilah. Mudah-mudahan dengan membaca riwayat hidup Muaz bin Jabal, kita tertarik untuk mengikuti kehidupan mereka. Kenapa? Sangat banyak kata-kata hikmah yang kita dapat dari perjalanan hidup Muaz bin Jabal. Tadi apa? Ibnu Mas'ud. Tadi siapa? Ibnu Abbas. Tadi siapa? Umar bin Khattab. Tapi siapa? Ali bin Abi Thalib. Bacalah kisah-kisah sahabat itu. Tarasu dia bawa awak ko alun dima Islam ko dia awak. Alun manga-manga. Ibu bapak jemaah itu. Kemudian di halaman ke-110. Di situ kembali Muaz bin Jabal menjelaskan hadis, yaitu an Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-alimu aminullahi fil ardi. Orang alim itu, orang yang tahu agama itu adalah orang yang dipercaya Allah di bumi. Jadi kalau ada awak ingin mencari kepercayaan Allah, carilah dia kepada ulama. Nah,
Al-alimu aminullahi fil ardi. Gampang saja. Al-alimu orang berilmu, aminullah yaitu orang yang dipercaya Allah di bumi. Kalau orang nanti landak percaya lagi kepada orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah, inyo lebih percaya ke kecil orang, qila wa qila namanya, berarti kitalah meletakkan kepercayaan kepada orang yang tidak patut dipercaya. Kata siapa? Kata Muaz bin Jabal. Apa yang dijelaskan oleh Muaz bin Jabal? Yaitu bab tentang orang berilmu. Kita baca lo ayat yang paling apa dia? Ayat yang paling apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau nyawa atina aku sanang di dunia. Batu. Tapi kalau kita lihat kepada tafsir Al-Hasan, di situ dijelaskan apa atina fid dunya hasanah itu, yaitu ilmu dan ibadah. Kalau mau Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, agi ambo kesempatan memahami ilmu, ya Allah, agi ambo beribadah. Itu yang kita minta sebenarnya. Kalau malah salah rasa kilah ditetapkan Allah, orang kafir tidak ada minta rasa kilah Allah. Jadi, apabila orang kafir yang mendoa, jangan ke mendoa. Untuk apa suci saya tidak sempat orang kafir. Dia akan kadang-kadang Rabbana atina fid dunya hasanah. Kau rasaki kau ketetapan Allah, takdir Allah. Tapi yang tidak ditakdirkan itu apa? Ilmu. Yang ditakdirkan itu apa? Ibadah. Ibadah itu harus kita usahakan semaksimal mungkin. Ilmu itu harus kita perdalam. Dan rasaki menuri. Kemudian wa fil akhirati hasanah, surga. Kata siapa? Kata Al-Hasan. Dicaliat kepada Ibnu Wahab menurut Sufyan Ats-Tsauri. Itu dan tadi itu. Siapa Sufyan Ats-Tsauri? Yaitu tabi'in. Siapa Al-Hasan tabi'in lagi? Apa katanya? Di dunia rezeki yang baik dan ilmu. Rezeki itu nan elo-elo. Nanti itu tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Itu yang di dunia itu. Warizqan thayyiban. Itu rezeki yang baik itu. Ambo kadang-kadang pernah berang. Kau pernah berang, Pak? Urangko kekayaannya miliaran. Dari miliaran cako bunga banknya puluhan juta. Di baliannya kamu saji lapiak ampe 6 juta. Jo pitih bunga bank lapor kamu. Balian lapiak orang baliak cuma. Tak boleh bunga bank di balian kau diurus untuk apa saja. Asal naik kuah untuk mancor laman musaji silakan. Untuk membuat gerbang silakan. Untuk membuat WC silakan. Tapi untuk musaji tidak boleh satu pun yang tidak halal. Agak kurang hati buku. Sampai 6 juta basidakah membalik lapiak dari mana sumbernya? Iko pitih bunga deposit ya Ustaz mau tak terima. Jadi bagaimana kekayaan lah miliaran kok makai bunga bank juga? Jelek. Orang saja kekayaan jutaan tapi dihindarinya bunga bank. Awak lah miliaran. Mencaliaknya ke anaknya ke lain-lain. Baca ronyo, tukar je piti ibu. Kalau tidak usah sedekah. Kan untung Allah bertanya. Kenapa bertanya? Salat di lapiak bunga bang orang. Jadi, sedangkan sedekah dengan bunga bang itu indah bapalo serupi pun. Sampai pelana sedekah, sampai 6 juta tidak akan berpahala, 1 rupiah pun tidak akan berpahala. Abanan pencandu bang tu. Yang macam jo Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi nan kotor-kotor je makan jo. Padahal kata Mu'adz Sufyan Ats-Tsauri, Rabbana atina fid dunya hasanah, mintalah ke Allah rezeki yang tayyib saja, rezeki yang baik saja. Habis kau kecelo, yo kalau ndak bahas pinjam piti ke bang, baca rumah gale Ustaz, baca rumah, tandanya akal sudah ditutup Allah untuk mendapatkan yang halal. Akal nanti tutup. Banyak orang yang hidup tanpa bunga bank, sebahagia aja.
Banyak orang hidup tanpa bersandar kepada bank. Hebat juga. Dia asal ke Manggarai, asal ke bank yang terkena. Nah, inikah yang kita cari? Muaz bin Jabal, ambo ndak ke membuat saluran air ya Rasulullah. Ambo ndak ke menanam pohon-pohon ya Rasulullah. Ambo habiskan hidupku adalah untuk beribadah dan belajar. Ternyata kuburannya harum. Kelas. Dibarajalah duit kepada sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'in. Ini orang-orang terbaik di dunia kok. Mereka tidak mengejar kehidupan duniawi ya. Kau tidak tilah, itu adalah itu tidak ilmu. Untung diselamatkan orang. Di ketika itu ambo korek kekayaannya. Para kekayaannya 5 miliar sampai 138 juta. Tahu segitu kekayaan orang. Tapi nan bungo puluhan juta kau ambil julai. Debah nak dihargai oleh Allah ilmu. Anak pelabaran semua melawan. Batu ustaz nak aduh. Ngadu kero. Tinggal kalai bu, tinggal kalai kejap. Keberkahan itu datang karena ilmu, bukan karena rezeki. Nah, kok jadi wa man doa rabbana atina fid dunya hasanah itu apa yang kita minta? Ya Allah, ya mau ilmu ya Allah. Ambil kamu kesempatan beribadah yang lebih baik ya Allah. Agar mau rezeki yang halal ya Allah. Itu ya dok, bukan banyak. Maka Nabi mengajarkan doa warizqan thayyiban, bukan warizqan katsira. Banyak banget tapi tidak thayyib, tidak bermanfaat. Sedikit tapi tidak thayyib, tapi thayyib adalah berkah. Dan rasaki indak kapai ke mahkamah. Jadi makin kita baca hadis-hadis Nabi, makin terasa doa kobab rezeki. Indak akan kurang sedikit pun. Untuk itu maka di situ alasan mengatakan berkata orang yang berilmu dan mengamalkannya lebih baik daripada Allah agiah dunia dan isinya, tapi tidak beramal dan berilmu. Itulah kejadian. Diagih oleh Allah ko dunia aja isinya, tapi ilmu agama ndak ada, beribadah ndak ada. Maka lebih baik berilmu dan beramal dengan ilmu itu walaupun dalam kehidupan miskin. Kata siapa? Kata Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri itu? Anak dari budak Umar bin Khattab. Bapak budak, anak budak, tapi dia menjadi cemerlang dalam bab ilmu. Itulah dia Hasan Al-Basri, ibu dan bapak. Kemudian kita lihat di halaman 100 sampai balik. Di situ dijalehkan sajaleh-jalehnya, yaitu Nabi bersabda tidak termasuk golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana. Indak termasuk golongan kami orang na indak nan indak menyayangi anak-anak. Pajak-pajak tu sebantakan hari umat siawak go. Harusnya ke pajak-pajak mari nak salat yo baru dua yo, itu tugas orang mukmin tu. Iko pajak tiok bahasa bantah babulanci. Bulanci ku tu ibu. Bakadang matu je. Hui, anak siang. Kasihan kita ke papa nama tu iko. Ini ndak umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad tu penyayang kanak ketiknya Nabi. Laisa minna. Di akhlak kanak tu jelek. Kadang-kadang mengecek jo anak bentuk mengecek entah jo sia. Perbaikilah kata-kata kepada anak itu. Nanti anak itu akan membalikkan kata-kata yang baik ke wala tu. Ajaklah dia untuk kata-kata kasar, nanti kasar lo baliknya ke tu. Nyorang awak, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Rancak pendidikan ke anak ketika nyo ketik-ketik, rancak lo baliknya ketika wala tu.
Bantu telur kan anak, awas apa nanti. Batung ke apa dan campak tu ke apa. Orang-orangan agak-agak. Anak kau mereka ibu dan bapa. Jadi Nabi seorang ilmuwan apa? Laisa minna. Tidak umat Muhammad man lam yarham saghir. Orang nampak hari anak ketek kau ndak umat Nabi Muhammad kau do. Kena. Orang nan sayangkan anak ketek kau ikut umat Nabi Muhammad. Apa lainan sayang tu anak yatim. Wa ammal yatima fala taqhar. Anak yatim tu jangan diari. Ibu artinya apanya nang kamage pitina do, apanya ke didina do. Nan ada orang Islam nama riak sana di dunia ko. Ya leh wa ammal yatima fala taqhar. Dia awak kadang-kadang mencari apanya ndak boleh balik lupa jago. Kalau alai apanya kan sakan juga stay. Ini tidak benar dalam pandangan Islam. Yang kedua, kecil Nabi, yaitu tidak termasuk umat kami, yaitu wayuwakir kabirina. Kabirana. Orang nandak menghormati orang gaik-gaik. Hormatilah orang tua itu. Jadi Islam kok ke anak orang gaik, ke anak sopan, atau saya anak-anak karang gaiknya hormat. Ini pendidikan. Kemudian dan tidak mengetahui hak ulama. Apa hak ulama itu? Dimuliakan. Dimuliakan. Jadi tiga standar akhlak. Berakhlak baik kepada anak dengan menyayangi, berakhlak baik kepada orang tua dengan menghormati, berakhlak baik kepada orang ulama dengan memuliakannya. Untuk itu Abu Ghunyah Al-Khawlani berkata, berapa banyak perkataan lebih baik dari pemberian harta benda. Karena harta akan membuatmu zalim, sementara perkataan ilmu yang bermanfaat akan memberimu petunjuk. Jadi dia orang pitih alun tahu bahwa manfaatnya. Tapi dia orang panci yang bisa hanya mencari ikan. Agiahkanlah ilmu kepada orang lain. Ajarkanlah dia jalan menuju kebaikan. Mudah-mudahan nanti doanya, amalannya kembali kepada si pemberi ilmu itu. Kecek siap, kecek Abu Ghunyah Al-Khawlani. Di banyak mana sekali ibu dan bapak. Kecek Abdullah bin Al-Mubarak. Bahwa Nabi Sulaiman bin Daud itu dia opsi oleh Allah. Dia kerajaan atau ilmu. Ternyata dia memilih ilmu kerajaan dapat. Kami memilih kerajaan atau ilmu, pilihlah kerajaan, ilmu insyaallah baik. Iko luar biasa ibu dan bapak. Pelajarilah siapa Daud bin Sulaiman bin Daud itu. Maka Allah mengatakan wa ataina Sulaimana hikmah. Kami berikan kepada Sulaiman ilmu dan kami berikan kepada Sulaiman kerajaan nanda ado tandingannya di dunia. Ilmu dulu baru kerajaan. Bagus sekali. Sampai kita ke hadis nan panjang. Hadis yang panjang yaitu dari Hasan, dari Muaz bin Jabal. Qala Rasulullah SAW, ta'allamul ilma. Tuntutlah ilmu, fa inna ta'limahu Allahu khasyata. Karena dengan menuntut ilmu yang benar, engkau akan takut kepada Allah. Jadi ilmu itulah yang membuat orang takut ke Allah. Bahawa orang mangko magian mamu magian mau ninggal riba, sabuknya Allah dalam surah Al-Baqarah, pemakan riba ko nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat bajalan bantu orang gilo. Siap-siap. Orang nanda amu baraja Al-Quran ko nanti di akhirat dibangkitkan dalam kondisi buta. Orang yang menentang Al-Quran ko nanti di akhirat dibangkitkan dalam kondisi kapalo ke bawah kaki kate. Jadi ketakutan dalam konsep akhirat itulah akhirnya ambuyo kepada Al-Quran, ambuyo kepada Sunnah. Maka Nabi
ambo ibu dan bapak, kalau kita lihat hadis yang panjang kok agak talawas ketik karena hadisnya 1,5 halaman. Jadi sehebat itu Nabi menyusun kalimat. Sehebat itu tingginya ilmu Nabi. Dari mana Nabi tahu kalau tidak beraja ke Allah? Di apa tujuan menuntut ilmu yang benar? Agar lahir rasa takut kepada Allah. Itu dulu. Kedua, dilanjutkan oleh Nabi SAW. Wa muzakaratu tasbih. Muzakarah yaitu mengkaji ilmu itu tasbih. Dinilai duduk di sikoko adalah nilai sama dengan berzikir. Makoko namanya majlis zikir. Majlis zikir. Di jani kejadian zikir itu subhanallah alhamdulillah saja tidak. Duduk di majlis ilmu sama dengan berzikir. Maka majlis ilmu itu majlis zikir. Maka majlis ilmu kok dijadikan oleh Nabi Riyadul Jannah, taman surga. Di ibu-ibu bapak kini kok di mana lo duduk kok di taman surga. InsyaAllah sebentar lagi masuk surga. Jadi bukan taman jam gadang, bukan taman panorama baru. Awak ketujuh dua taman-taman dunia dibanding taman-taman surga. Deh sakit nak kepala manuang di jam gadang cilik. Nang kan nampak. Jadi kau faham kok? Orang yang duduk di majlismu duduk di Riyadul Jannahnya Nabi. Kalau engkau lewat Riyadul Jannah berhenti dalam hadis Muslim, hadis Bukhari yang pertama. Jadi kalau ada orang nan sagan duduk di surau mengaji, berarti tidak tahunya nama nan sabana taman. Imawak duduk bu. Alhamdulillah sebentar lagi kemana bu? Kan ceria ibu bantu tu ceria bapak seperti itu. Jadi ikut dulu dasarku dulu. Jadi awak mengaji kau tak tahu sumbernya dulu. Cuma kau bab ilmu kau agak lama sekali. Patang kau bab wara hanya sampai kali, tapi bab ilmu kau mungkin agak 10 sampai 20 kali gitu kaji. Lalu dua kajian ilmu bisa di masa mengaji ibu kepai. Di masa mengaji bapak akan datang. Nah, ibu bapak. Kemudian dijalankan oleh Nabi wal bahsa anhu jihad. Mencari ilmu itu berjihad. Kemudian dijalankan wa ta'limahu liman la ya'lamahu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu adalah sedekah. Pahalanya pahala sedekah. Kemudian wa badlahu li ahlihi qurbah. Menyampaikan kepada ahlinya adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Target dakwah itu siapa? Yaitu atasan. Nah, kita sampaikan ke atasan. Kecik seorang bendahara kepada bosnya, Pak, ambo ndak amuah membuat kwitansi. Ambo mencaliat patang-patang, kau mau bawa baganjang sebentar. Patang. Ditampek Cino. Kau ndak tahu Cino, kau agamanya apa? Tolong buat kwitansi kosong. Seorang ibu pakai jilbab, maitong piti tidak pandai, minta kepada seorang Cina buat kwitansi kosong. Kira-kira interpretasinya di dalam. Orang Islam percuma saya berjilbab, kwitansi kosong yang diminta. Tanggal berapa bu? Biar kami buat tanggalnya sendiri. Astagfirullah, memalukan. Kamu dek tak sesak, kau tidak mau panggil bu mungkin. Kamu tanya ke Cina tu siapa tadi, di mana lembaganya? Kamu tanya tu. Minta kwitansi kosong. Tak boleh. Tujuan buat kwitansi kosong. Tak boleh ke kwitansi diketik? Boleh. Tak boleh tulisan tangan boleh. Kenapa kau minta kosong? Apa interpretasi orang kawak nambah jilbab nanti kawak nak Islam kau nanti? Merusak orang-orang yang tak tahu ilmu ke sebenarnya. Mako itu kecik Nabi dijalihkan hanya, tapi tidak sempat. Kamu panggil ibu atau kamu tidak sempat? Ibu di mako pegawai negeri di ma ibu kamu itu petang. Dia apa yang pegawai yang pedagangku kalau ada orang minta kwitansi kosong jangan beri. Biarlah hanya nak kembali ke waktu sudah telah. Batu itu sarana membuat maksiat ke Allah. Bapak terlibat.
Aku tanggal ndak jale, jumlah ndak jale. Yang perlu apa? Tekan dan stempel. Hebat. Apa yang Anda cari sebenarnya? Jadi, itu harusnya disampaikan. Oh, Pak, jangan gini dong. Nah, itu ado lainan basuhan mau diukit tinggi. Ndak mau. Bapak mau belanja jadi, kalau ndak kembalikan barang saya. Itu santiang. Ibu-ibu juga tuh. Mau belanja jadi, ini kwitansi. Kalau ndak kembalikan barang saya. Santiang itu. Jadi harus bentuk kok. Kenapa? Kalau kita buat korupsi, kau akan merajalela. Padahal PT-nya tidak banyak doh. 1.190 hanya. Mai tong PT 1.100 lagi kayak bentuk lagi. Tapi yang manju minta kata si kosong. 1.190 tidak membutuhkan materai. Tapi kok pakai materai? Ibu Bapak harus kita dudukkan kajian. Jadi hadis itu dijalankan, yaitu kalau orang itu kita sampaikan ilmu, dia akan kurbah, dia akan dekat pada Allah kembali. Karena ilmu itu mengajarkan yang halal dan haram. Halal dan haram, itulah kunci ilmu itu. Dan cahaya penerang jalan penghuni surga. Ilmu itulah yang menerangi orang menuju surga itu, kunci Nabi. Jadi di situ dijalekan bana oleh Nabi. Bagus hadis ko ibu dan bapak. Yaitu di situ dijalekan wasaibu fil ghurbah wal muhadditsu fil khalwah wad dalilu ala sarra'i wad dharra. Ilmu itu adalah penghibur di saat takut. Ilmu itu adalah teman di saat kesepian. Orang yang berilmu tidak akan pernah sepi. Kenapa? Ilmunya akan mengingatkannya akan kematian. Ilmunya akan mengingatkannya kepada Allah. Jadi Nabi cukup bagus. Kemudian dijelaskan ilmu itu akan berbicara dalam kesendirian. Ilmu itu adalah wadalilu ala sarra'i wad dharra. Ilmu itu akan menjadi petunjuk di kala senang dan susah. Kemudian dijelaskan wasilahu alal a'da. Ilmu itu akan menjadi senjata melawan musuh-musuh, melawan setan dengan ilmu, melawan orang dengan ilmu. Ini orang kini penatu lebih hebat pada padang ilmu itu. Kemudian dijalankan oleh Nabi dalam lanjutan hadis itu, wazainu indal akhilla. Ilmu itu adalah hiasan bagi kekasih. Wazainu indal akhilla. Makin batawan yang jadimu, orang berilmu, makin dapat awak perhiasan-perhiasan. Dijalankan oleh Nabi, yarfa'ullahu bihi aqwam. Allah menangkat suatu kaum dengan ilmu itu. Fayaj'aluhum fil khairi qadatin wa a'immatin yuqtadsu atharuhum. Ilmu itu menjadikan mereka jadi pemimpin dalam kebaikan, menjadi imam yang jejaknya diikuti, perbuatannya ditauladani. Hebat. Ilmu itu akan menjadi orang pemimpin dalam kebaikan, menjadi imam yang akan diikuti, menjadi perbuatan yang akan ditauladani. Nanti kalau ada orang beribadah dengan hawa, tidak dengan ilmu, jangan diikuti. Awak kan acok mencari orang beribadah ikunan karancak nyo hawanyo, ikunan kasanang hatinya. Jangan jadikan dia imam, jangan jadikan dia imam pemimpin, jangan tiru perbuatannya. Dia awak ikut yang paling banyak merubah pola masyarakat. Ada sesuatu nalaman darah daging. Padahal naman darah daging ko indah do dasar ilmu Al-Quran dan Sunnahnya, tapi diikuti. Tidak bara banyak orang kayu mati nanaratonya dibagi secara faraid. Kalau lah matian nanti jadi arato turun kanan padusi. Ikunan akan membuat sansara besok.
Ndak per bapak-bapak kau jalanlah ke anak-anak sebelum mati. Ibu-ibu kau jalanlah ke anak-anak. Kalau ambo mati bisu bagi ratu secara faraid. Kalau ibu-ibu nak punya anak, bapak nak punya anak kau lai sayang kadun sana, agia kenyo dulu ketika hidup atau agia wasiat. Itu orang berilmu. Tapi kalau ibu punya anak seorang laki-laki, dun sana ibu pada laki-laki lain banyak tapi merasai indah ibu agia wasiat 100% arato ibu 100% arato bapak nan miliar tadi turun ke surang anak laki-laki. 1 rupiah tidak akan didapatkan oleh saudara kita. Bayangkan tu. Orang berilmu apa? Dia berikan hartanya kepada saudaranya miskin. Banyak orang-orang yang kaya dia dengan istrinya, tapi saudaranya miskin. Kenapa? Karena ilmu yang tidak ada. Itu yang terjadi di masyarakat wakil. Itu yang terjadi. Yang terjadi, tidak pernah bawa wasiat ke anak. Kalau amak mati, kalau apak mati, bagi ratu menurut faraid. Tidak banyak. Kamu patangku baru menyelesaikan faraid. Kecil anak, manga harus ustad bana wak cari mah. Bagi selada wak kenalah aku. Kecantik anak. Ternyata setelah ambo lagi pitinya bara 571 juta. Untung engkau mengecek je faraid. Kau indah ang dapat 0 kecil musuhan. Kan onge tu. Mengapa ibana ke rumah ustad? Bagi selada wak mah. Ternyata setelah dibagi faraid bara nan perempuan dapat 236, nan laki-laki dapat 571. Baku untuk tu. Karena faraid. Kalau tidak faraid bara anak sepasang bara dapat 60 sen. Separuh bara dapat laki-laki. Ikulah contoh tidak boleh. Timbul pertanyaan. Jadi baik duit rencana ambo sudah kelisat. Baik duit ama ambo. Ibumu dan saudara perempuanmu yang belum menikah tanggung jawabmu. Itu mangko kamu dapat 501 juta. Baru sadarnya. Jadi awak kau kena amuah magi nama tu kau. Bahawa kau laki-laki warisannya kadang sabu inyo akan mengurus ranggaiknya, akan mengurus dunsanaknya narul menikah sesudah kerang bapaknya ibunya meninggal. Kau nak duduk kajian kau dalam masyarakat. Jawab bagi ratu lah bawa ke rumah bini nan gaek baca lihat sekali sebulan. Tidak faham harta pusaka. Jadi Nabi menjelaskan apa? Bahasa ilmu itulah yang akan mengangkat suatu kaum. Kemudian dijelaskan di situ wayak tadabi aflim wayanta ila ra'ihim targhabul malaikah fi khullatihim wa bi ajataniya. Malaikat akan menaungi majlis-majlis ilmu dan akan menutupi kita dengan sayap-sayapnya. Dijelaskan bana oleh Nabi seperti itu. Orang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh setiap benda basah dan kering, yaitu yastaghfirulahum kullu ratbin wa yais. Setiap benda nan basah, setiap benda nan kering akan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Nama nan banyak kini ko batang kayu nan basah dibanding batang kayu nan kering. Benda nan basah dibanding benda nan kering. Dia akan mohonkan kepada ibu-ibu dan bapak yang berada dalam majlis. Nama nan maha pokoknya pada undang orang sanagari mendoa. Juga mau pokok-pokok mengargo hari baik bulan baik mendoa. Lebih baik hidup dalam menuntut ilmu. Doa malaikat, doa makhluk Allah datang. Dijalankan lanjut yaitu waitanul barifiyau huwatia ikan di dalam laut. Kemudian binatang-binatang darat baik nan buas maupun nan lajina akan mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kemudian dijelaskan yaitu ilmu akan menghilangkan kebodohan dalam hati. Ilmu akan menerangi hati. Seorang hamba akan sampai ke derajat orang pilihan karena ilmu yang dia miliki. Kedudukannya akan tinggi di dunia dan akhirat karena ilmu. Memikirkan ilmu sebanding dengan puasa, mempelajarinya sebanding dengan salat malam. Ilmu akan mengakibatkan hubungan menjadi akrab. Ilmu akan menyebabkan dia tahu dengan halal dan haram. Dan ilmu akan menjadi iman dengan suatu amal dan imam dalam suatu amal.
dan mengikuti ilmu akan memberikan inspirasi orang-orang yang bahagia. Orang yang tidak berilmu akan menjadi celakanya Nabi. Begitu pentingnya ilmu dan ibu dan bapak. Mudah-mudahan kajian ko ada manfaatnya bagi kita, dan waktu suruh lama masuk kena akan dibuka seksi tanya jawab. Tapi cukui gadang bana manfaatnya hadir di majlis ilmu. Maka barangkali pengajian di Limo Suku jangan satu kali pun ibu nadir. Barangkali pengajian lain turui kalau ada orang mengaji. Betul tu. Jadi berturut-turut. Kini pengajian di Siko orang Siko pai, kini pengajian di Sinan orang Sinan. Itulah kehidupan Islam itu. Mudah-mudahan Limo Suku Sungai Pua menjadi gudang ilmu untuk membawa orang ke surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.